يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, al-mustami'in wal mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengawali hari kita, memulai kehidupan kita dengan ibadah yang mulia di sisinya, ibadah fardu subuh. Kemudian kita lanjutkan sejenak duduk dalam majelis ini, menambah ilmu kita dan pengetahuan kita yang merupakan bagian dari ibadah juga. Belajar adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu adalah jalannya surga. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari cahaya dalam kehidupan kita serta menambah catatan kebaikan kita di sisinya. Salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, anak keturunannya, dan para sahabat-sahabat yang telah berjuang tanpa terkecuali, dan kepada siapapun yang setia di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Tak lupa kita berdoa kepada Allah untuk orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita, untuk orang tua kita, ibu bapa kita yang telah membesarkan kita dan mendidik kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala sayangi mereka sebagaimana mereka berdua menyayangi kita. Dan bagi orang tua yang telah mendahuluinya, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburannya taman-taman surga. Dan bagi siapapun di antara orang tua yang masih hidup, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan sisa usia barakah selalu dalam kebaikan dan ketaatan kepadanya, dan menutup usia dengan husnul khatimah. Dan kepada para guru kita, para pendidik kita, para masyayikh, para ustadz kita yang telah mengajarkan ilmunya kepada kita, semoga Allah Azza wa Jal berkahi mereka dan Allah berkahi pula anak keturunannya, dan Allah mudahkan segala urusan mereka di dunia dan di akhirat kelak. Ahibati fillah, kembali kita bersama kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid pada halaman 204. Pagi ini kita akan melanjutkan bab yang ke-25, ya, tentang babu bayani syai'in min anwa'is sihr. Bab yang datang menjelaskan, ya, bentuk-bentuk atau jenis-jenis sihir. Sebagaimana bab ini adalah berkaitan dengan bab yang sebelumnya. Bab ini berkaitan dengan bab sebelumnya tentang bab 24, yaitu berbicara tentang sihir, pengertiannya dan hukuman yang mereka terima di dalam timbangan agama ini. Pagi ini kita membahas tentang jenis-jenisnya agar kita tahu, agar kita memahami apa saja jenis-jenis sihir, ya, yang merupakan perbuatan terlarang itu, sehingga kita tidak menganggap misalnya karomahnya para wali itu sihir, atau bagian dari sihir adalah karomahnya para wali, atau bagian dari sihir misalnya kita sebut dari praktek-praktek dilakukan itu adalah para wali dan sebagainya. Agar kita faham jelas, ya, dan bisa membedakannya, ya, antara karomah dengan perbuatan sihir, ya, antara para aulia Allah dengan aulia syaitan. Nah, di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya. Imam Ahmad meriwayatkan kitab Musnadnya, qala Ahmadu, yani maksudnya Ahmad Ibn Hanbal, qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far. Muhammad ibn Ja'far ini terkenal dengan nama Gundar,
ya, Al-Hudhali Al-Basri. Qala haddatsana Aufun an Hayyan ibn al-A'la. Aufun, Auf ini ma'ruf dengan Abi Jamilah, ya. Auf al-A'rabi, ya. Kemudian an Hayyan ibn al-Ala, Al-Hayyan ibn Ala, qala haddatsana Qatn ibn Qabisah. Di sini Al-Mukharik Al-Hilali an abihi, dari ayahnya, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia mendengar Nabi, qala, bersabda, innal iyafata wat tarqa wat tiyara minal jibti. Saya ulangi, innal iyafata wat tarqa wat tiyara minal jibti. Mari kita lihat apa maksud dengan al-iyafah. Al-iyafah adalah seperti orang melepaskan burung. Ya, melepaskan burung ini dengan tujuan, ya, untuk mengetahui, ya, bahwa misalnya dalam melepaskan burung itu, kalau dia arah ke kanan itu baik, atau arah ke kiri itu adalah buruk, atau misalnya dia tidak mau terbang. Ini bagian daripada sihir, disebutkan oleh para ulama, ya, oleh Nabi SAW, innal iyafata wat tarqa ini ikhwafillah, dijelaskan, yaitu garis-garis yang dituliskan di tanah. Garis-garis yang dituliskan di tanah. Wat tiyara atau disebut juga dengan menganggap sial segala sesuatu. Minal jibti, bagian daripada as-sihir. Nanti dijelaskan oleh para ulama, di antara mana al-jibt ay min a'malis sihir. Jadi subhanallah, bukan hanya sekedar dia perbuatan syirik, ya, kita menganggap sial, kemudian menggaris-garis di tanah, kemudian menganggap ini adalah mengetahui yang gaib, dan kemudian kita melepaskan burung, ya, ini adalah bagian daripada minal jibti. Di sini dijelaskan oleh para ulama, makna al-jibt bagian daripada as-sihir itu sendiri. Ikhwafillah, qala Aufun, al-iyafatu zajrut tayr, itu mengusir burung atau melepaskannya. Wat tarq al-khattu yukhattu bil ard, itu garis yang dia pakai atau yang dia gariskan ada pada bumi atau pada tanah. Wal jibtu qala al-Hasan, ini masih dalam perkataan atau bagian dari apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab. Qala al-Hasan, rannatus syaitan. Al-jibt itu bagian daripada seruan syaitan, ya, ajakan syaitan. Isnaduhu jayyid, dalam sanad hadis ini adalah jayyid. Oleh Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibn Hibban fi sahihi al-musnadu min, ya, ini disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mari kita lihat penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan tentang apa yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab di dalam bab ini. Munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid, ketersesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid, anal musannif rahimallahu taala, bahwa pengarang kitab ini, yang maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lamma dzakara fil bab alladhi qabla hadha as-sahr, ya, di dalam ketika dia menyebutkan bab di dalam bab sebelum ini tentang bab sihir, dzakara fi hadzal bab syai'an min anwa'ih, maka Syekh Muhammad Abdul Wahab menyebutkan dalam bab ini bagian daripada jenis-jenisnya, ya, likathrati wuqu'iha, karena banyak terjadi di masyarakat. Dijelaskan ini agar masyarakat tahu, ya, ini adalah perbuatan syirik dan bagian dari sihir yang tidak boleh terjadi, ya. Wa khafa'ihi 'alan nas, dan hal ini banyak, ya, tersembunyi bagi manusia. Orang tidak tahu kalau ini perbuatan sihir. Dianggap aja perbuatan biasa, ya, tapi ini adalah perbuatan yang masuk ke kepada kategori sihir. Nah, hatta dhannuha min karamatil awliya wa ala bihimul amr ila an abadu ashabaha fawaqa'u fi syirkil azim.
Dijelaskan ini agar kita tahu bahwa bagian dari sihir ini bukanlah karamah. Ya, agar orang tidak salah paham ya. Karena nanti banyak sekali orang yang belajar dianggap ini karamah aulia atau karamah yang Allah berikan kepada orang-orang ya, yang taat kepada Allah padahal dia sihir. Begitu juga kita tahu ini adalah amal-amal syaitan, bukan amalnya para aulia. Ya. Ini kan hari ini Masya Allah ya, banyak orang yang muncul tanpa ilmu. Seperti beberapa hari ini kita dapat juga kan, seperti orang ngomong bahasa Arab tapi itu bukan bahasa Arab. Itu kiai siapa nama itu ya, yang ngomong tapi banyak juga pengikutnya gitu ya. Heran gitu ya. Seakan kita sudah tahu bahasa Arab ini satu pun kosakatanya tidak ada kosakata bahasa Arab gitu. Ya, subhanallah. Ini adalah apa ya, di masyarakat ini banyak yang seperti ini, kemudian tetap saja ini percaya ini adalah kiai atau ini adalah ya, wali min auliyaillah dan seterusnya. Ya subhanallah. Jadi bahkan nanti ketika dibedah, misalnya diajak untuk membedah ada sebuah ilmu, dia siap. Jangankan ilmu, langit pun siap saya bedah. Dia minta para malaikat untuk datang mendengarkan ceramahnya, para nabi, ya itu semua akan dikumpulkan, termasuk imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik akan datang dipanggil sebagai saksi. Subhanallah. Ini perkara yang membodoh-bodohi manusia ya, mengajak orang kepada hal yang tidak benar. Tapi anehnya apa? Masih banyak yang mendengarkan dia, kan begitu. Itu masalahnya. Maka umat ini harus dijelaskan masalah tauhid ini. Tanggung jawab kita besar kepada dakwah ini, terutama tentang kesyirikan ini. Kita punya tanggung jawab besar, ya, punya amanah untuk menjelaskan tauhid ini, menjelaskan agama yang mulia ini, agar masyarakat tidak terjerumus kepada kesyirikan, kepada perbuatan-perbuatan syaitan, kepada perbuatan-perbuatan sihir. Nah, sehingga kalau mereka sudah menganggap itu adalah karamatnya para aulia, bahkan mereka sampai menyembahnya ya, fawaqa'u fi syirkil azim. Ada juga seperti kiai tampilannya yaitu tadi seperti tukang silat ya, tukang silat berjamaah berkumpul di sekelilingnya, dipanggilnya Jibril, wahai Jibril turun gitu ya. Jibril dipanggilnya dia pula, bisa ya, wahai Jibril turun gitu, dia manggil Jibril dan percaya juga orang jamaahnya, amin ya, diaminkan pula oleh jamaahnya. Ya subhanallah, ini ada hal-hal yang perkara-perkara yang tidak seharusnya terjadi di umat ini, tapi terjadi dikarenakan kejahilan terhadap agamanya itu sendiri. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lihat beberapa tarajum di dalam nama-nama yang disebutkan tadi. Ahmad di dalam riwayat ini adalah Ahmad ibnu Hanbal, yang ma'ruf ya, seorang ulama besar dalam bidang hadis yang sahibu musnad ya. Yang kedua Muhammad ibn Ja'far, yaitu al-masyhur bi Gundar al-Hudzali al-Basri, thiqatun masyhur, terpercaya dan masyhur ya, terkenal. Aufun ibnu Abi Jamilah al-ma'rufu bi Aufil A'rabi, thiqatun, dia thiqah, ya, terpercaya. An abihi, bapaknya adalah Qabisah ibnu al-Bukhariq al-Hilali, sahabiyun masyhur ya. Al-Hasan yang disebutkan di dalam riwayat ini di bawah adalah Al-Hasan wal Hasan al-Basri, seorang ulama besar ya di kalangan tabi'in. Zajrut tayri, artinya at-tafa'ulu bi asma'iha wa aswatiha wa mamarriha. Ini ada zajr, melepaskan burung. Melepaskan burung itu bahwa ada sebuah optimisme, keyakinan bi asma'i, kalau burungnya nama ini bawa hoki gitu. Dibagi ini perbuatan, bagian dari perbuatan sihir. Ya, jadi kesyirikan yang kemudian aswati, kalau suara burungnya begini, ini hoki nih, beruntung, ini bagus untuk orang-orang yang berdagang, taruh di depan tokonya.
Meyakini bab seperti ini bagian yang terlarang. Wa mamarriha, begitu juga melihat kepada arah terbangnya kemana. Ya, terbang ke kiri, ke kanan, gitu, ke bawah, ke atas, itu diyakini bab seperti itu. Ya, kafilin tidak ada hubungan dengan apapun ya. Namanya burung, tetap dia burung, tidak akan membawa kepada keberuntungan, kepada apa yang diyakini oleh orang membawa kepada ya hoki atau bahasa lain ya, itu istilah-istilah lainnya. Nah ini. Maka minal jibti, melepaskan burung, menggaris-garis di tanah dengan maksud dia mengetahui hal yang gaib ya, atau menganggap sial kalau begini ya, maka ini adalah minal jibti ay min a'malis sihir, perbuatan sihir. Jadi kita tahu ya, bukan hanya bagian daripada kesyirikan ya, tetapi bagian juga dari perbuatan sihir. At-tarqu ay yakhuttu bil ard yakhuttuhu ar-rummalun wa yad'una bi 'ilm al-ghaib. Mereka menggaris-garis di pasir, di tanah itu ya. Mereka anggap bahwa dengan membuat garis begini ini dia mengetahui hal yang gaib. Ini semuanya adalah bagian dari perbuatan sihir. Al-jibtu rannatus syaitan. Al-jibtu itu adalah disebutkan rannatus syaitan, yaitu suara syaitan atau seruan syaitan. Hadza tafsirul hadits lil jibti bi ba'di afradi. Pada sebagian maknanya dijelaskan oleh para ulama adalah al-jibtu itu adalah suara syaitan atau seruan syaitan. Ya. Wa rannatuhu was-saut wa yadkhulu fihi kullu aswatil malahi. Masuk kepada suara syaitan itu apa? Seluruh suara alat-alat musik. Wa adhafahu ila syaitan, dan disandarkan kepada syaitan, li'annahu yad'u ilaihi, karena dia mengajak kepadanya. Nah, inilah makna al-jibtu di dalam hadis ini. Nah, oleh Abi Dawud di dalam perkataannya yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab ila akhir anna haula'i, ya, Abi Dawud, Nasai, Ibnu Hibban ya, haula'i rawul haditha, mereka itu meriwayatkan hadis ini waqtasaru al marfu' minhu, dan mereka menukil hanya yang marfu' saja ya, walam yadhkuru tafsir Aufin. Ikhwafillah, inilah beberapa ma'ani dan tarajum yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Lalu apa ketersesuaian hadis ini dengan bab yang sedang kita baca? Babnya adalah tentang jenis-jenis kesyirikan atau jenis-jenis sihir. Bayanu anna al-iyafata wat-tarqa wat-tiyara min al-jibti alladhi huwa as-sihrul munafi lil tauhid. Menjelaskan bahwa al-iyafah, apa tidak iyafah? Melepaskan burung ya, atau mengusir burung, dan meyakini bahwa namanya, kemudian suaranya atau arah lari terbangnya itu adalah membawakan kepada sebuah keyakinan ya. Nah, itu adalah bagian dari sihir. Kemudian at-tarqa, yaitu menggaris-garis di tanah, di pasir, dan menganggap mengetahui sesuatu. At-tiyara, dan menganggap sial, bagian dari sihir. Alladhi huwa sihru al-munafi lit-tauhid, yang menafikan tauhid ya yang kita miliki. Lalu apa yang bisa kita ambil dari hadis ini, ikhwafillah? Yang pertama, tahrimu iddi'a ilmil ghaibi li'annahu yunafi tauhid. Haram menganggap atau mengetahui ya, haram seseorang yang menganggap dia mengetahui hal yang gaib. Tidak boleh, perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang mengetahui hal yang gaib. Adapun jika bertepatan apa yang disampaikan oleh orang yang dikatakan dia misalnya orang baik, itu bisa jadi adalah bisikan yang telah disampaikan oleh jin atau syaitan kepadanya. Ya. Yang kedua, ikhwafillah, tahrimut tiyarah. Ya, haramnya ya menganggap sial. Kenapa? Karena itu menafikan tauhid dan kesempurnaannya. Tidak ada. Jadi kalau kita melihat kepada sesuatu, ini sial ini. Kalau bergerak-gerak ini, kalau semata saya begini, ini sial. Namun tidak ada. Itu bab seperti itu tidak ada ya di dalam agama kita. Kalau apalagi misalnya perbuatan masyarakat dianggap sial.
Oh, gatal-gatal di mana gatal itu? Itu ya. Di telapak tangan itu sial juga gitu ya. Nauzubillah. Ya, kemudian apa secara tiba-tiba bergerak arah kumisnya gitu kan. Nah, ini sial juga ini, apalagi ini gitu. Ya, kalau datang pesan waktu maghrib, ini sial juga ini, nauzubillah. Nah, ini hal yang sangat bertentangan dengan akidah kita ya, tidak boleh. Apapun dia tafsirkan kepada yang sial, tidak boleh. Yang ketiga, tahrimul malahi bi anwa'iha, yang diharamkan ya alat-alat musik dan seluruh jenisnya, ya. Karena itu akan menafikan ketaatan kita kepada Allah dan kesempurnaan tauhid kita kepadanya. Yang keempat, annal malahi bi anwa'iha, adapun alat-alat musik dengan seluruh jenisnya, minal aghani, ya, dari lagu, wal mazabir, ya, wasairi alatil lahwi, dan seluruh ya alat-alat yang melalaikan, ya, min ranatis syaitan, itu adalah masuk kepada ya serulingnya atau seruan syaitan atau suara syaitan, alladzi sya'nuhu kulluhu as-saddu an sabilillah, semuanya itu tujuannya untuk ya melarang orang atau mencegah orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilarang kita untuk menganggap mengetahui perkara gaib. Ya, kamu ini sebentar lagi ini ya termasuk kita menganggap ya hal-hal yang memastikan, contohnya seperti apa ya, di 2030 kiamat. Tidak ada yang bisa memastikan itu. Ya, berapa kali dianggap oleh orang gitu ya. 2021 ya. Datanglah 2024. Alhamdulillah kita sekarang belum kiamat gitu kan. Ya, macam-macam. Dan ini adalah, dan umat percaya juga begini nih. Imam Mahdi udah besar sekarang gitu kan. Imam Mahdi sudah besar, sudah bujang dan seterusnya. Anggapan-anggapan yang seperti ini, khafillah, dan perkataan-perkataan seperti ini, ya umat janganlah dibodoh-bodohi dengan bab seperti ini. Sampaikan ilmu, sampaikan dalil agar umat terang dengan jalannya kepada Allah Azza wa Jalla, dan semakin dia dekat dengan Allah ya. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan at-tiyara, al-malahi, itu semua adalah hal yang mesti kita jauhkan dalam agama kita, karena itu semua akan ya menjauhkan kita dari ketaatan kita dan kesempurnaan tauhid kita. Tidak ada yang paling berharga dalam hidup ini melainkan tauhid, ya, akidah yang murni, yang sahihah, ya, yang benar ya, sehingga kita termasuk orang-orang nanti kembali kepada Allah dalam keadaan ya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa ya kita melakukan kesyirikan dengan satu apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembahasan kita. Jadi ada 3 jenis ya, al-iyafah, wat-tarq, wat-tiyara, itu adalah bagian daripada as-sihir ya. Wat-tiyara bagian daripada sihir, bukan sekedar dia adalah kesyirikan, tapi min a'mali sihir, itu dari perbuatan sihir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang baik terhadap apa yang barusan kita bahas, dan semoga ada ilmu yang bisa kita bawa pulang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.